Kisah ini bermula dari dendam Mak Lampir yang telah berjanji akan menuntut balas terhadap Ki Ageng Prayogo. Dan dia bersumpah akan menghabisi semua keturunan Ki Ageng Prayogo. Tunggu pembalasanku. Hal ini dikarenakan Mak Lampir sangat murka atas hukuman yang diberikan Ki Ageng Prayogo ratusan tahun yang lalu. Di mana Ki Ageng Prayogo telah mengubur Mak Lampir dalam peti yang bertuliskan ayat suci Al-Quran. Mak Lampir dan anak buahnya kemudian menyerang beberapa keturunan Ki Ageng Prayogo. Mak Lampir dan anak buahnya menghadang Sembara yang saat itu dalam perjalanan, kemudian mereka menyandra Basir salah satu teman dari Sembara. Namun di sini usaha Mak Lampir pun gagal untuk menghabisi Sembara. Di tempat yang tidak berjauhan, utusan Mak Lampir juga menyerang Mata Malaikat dan Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Namun di sini Sembara tidak mengetahui kalau sebenarnya Mak Lampirlah yang menyerang mereka. Tapi beruntung Mata Malaikat mengetahui hal ini. Kalau tahu sebelumnya bahwa dia Mak Lampir, tidak akan aku lepaskan dia. Sementara itu Demang Antawirya yang merupakan komplotan company bertemu dengan Lindu Aji. Di sini Lindu Aji ingin menanyakan sejauh mana keterlibatan Demang Antawirya dengan para company Belanda. Lindu Aji ingin mengetahui sejauh mana keinginan Demang Antawirya untuk mengusir company dari bumi Nusantara. Demang Antawirya mengatakan jika dirinya tetap setia di pihak kerajaan Mataram, padahal di belakang Lindu Aji Demang Antawirya adalah pengkhianat yang telah bekerja sama dengan para company hanya untuk kepentingan pribadinya. Di sini Lindu Aji mengatur sebuah rencana untuk melakukan perlawanan pada company, dan ia akan mengirim orang ke Batavia. Ada berapa orang yang dikirim ke Batavia? Jumlahnya tidak tahu pasti, tapi saya kira banyak. Di sisi lain, Mak Lampir kedatangan seorang tamu yang merupakan utusan dari Menir Hendrik. Menir Hendrik yang mendapatkan ancaman besar dari Lindu Aji. Di sini Menir Hendrik melalui prajuritnya meminta bantuan Mak Lampir. Mak Lampir sangat begitu terkejut mendengar nama Lindu Aji. Karena Lindu Aji merupakan salah satu keturunan Ki Ageng Prayogo yang harus ia tumpas. Mak Lampir pun merasa tertarik dengan tawaran untuk bekerja sama dengan Menir Hendrik. Lindu Aji, aku sudah melupakannya. Padahal dia salah seorang keturunan Kiai Ageng Prayogo yang harus aku tumpas. Di tempat lain, Lindu Aji mengumpulkan semua penduduk. Lindu Aji meyakinkan para penduduk untuk mengusir penjajah dari bumi Pertiwi. Lindu Aji sangat yakin jika mereka berhasil mengusir para penjajah, maka para pejuang akan menikmati kejayaan dan kemegahan. Dan apabila mereka gagal atau tewas, maka para pejuang akan mati syahid, dan surga adalah ganjarannya. Tanpa disadari pembicaraan Lindu Aji bersama penduduk didengar oleh komplotan company. Mereka harus dimusnahkan. Harus. Dan surgalah tempatnya. Jika kita hidup dan menyaksikan kemenangan, kita akan merasa bahagia hidup di negeri yang merdeka. Menir Hendrik yang mengetahui rencana Lindu Aji, memerintahkan anak buahnya menjegat rombongan Lindu Aji yang akan pergi ke desa Projo. Menir Hendrik memerintahkan agar anak buahnya tiba lebih cepat, sebelum Lindu Aji dan rombongan tiba di sana. Cegat di sini. Sekarang juga kau siapkan supaya pasukan kita lebih cepat sampai di tempat. Daripada pasukan Lindu Aji. Kan pasukan. Dan langsung berangkat. Hari itu, Lindu Aji dan rombongan sedang dalam perjalanan menuju desa Projot. Mereka akan bertemu rombongan lain yang telah menunggu di sana. Sebelum nanti berangkat ke Batavia untuk berperang melawan company di sana. Tapi benteng company terlalu tangguh. Sebab itu dibutuhkan prajurit yang tidak sedikit. Namun dalam perjalanan mereka mendapatkan hadangan dari prajurit company yang sudah mencium rencana mereka. Di sini tiba-tiba Lindu Aji dan rombongan diserang dengan menggunakan senapan. Pertempuran pun tidak bisa dihindari, namun upaya anak buah Menir Hendrik lagi-lagi mengalami kegagalan. Lindu Aji masih terlalu kuat untuk ditaklukkan. Sementara itu, akibat penyerangan brutal tersebut, rombongan banyak yang terluka bahkan beberapa di antara mereka ada juga yang meninggal dunia. Walaupun demikian, Lindu Aji masih akan melanjutkan perjalanan menuju desa Projot. Lanjutkan perjalanan ke Procot. Urus yang tewas. Dan yang luka-luka kita rawat di sana.
Setelah kekalahan pasukan Menir Hendrik dari Lindu Aji, Mak Lampir datang menawarkan bantuan dan mengajak Menir Hendrik bekerja sama untuk membunuh Lindu Aji. Mak Lampir menyatakan akan membantu Menir Hendrik karena mempunyai musuh yang sama yaitu Lindu Aji. Namun Lindu Aji bukanlah orang sembarangan. Menir Hendrik dan Mak Lampir merencanakan suatu strategi untuk bisa menembus ilmu kebal yang dimiliki Lindu Aji. Mak Lampir akan membantu mencari seseorang untuk membuatkan peluru perak agar Lindu Aji bisa dikalahkan. Menir Hendrik sangat gembira karena Mak Lampir kini berpihak padanya. Saya akan mencari orang yang bisa membuat pelor perak. Selamat siang. Sementara itu Demang Antawirya mempunyai sebuah rencana besar untuk menjebak Lindu Aji. Demang Antawirya mengatakan dengan sombongnya kepada Menir Hendrik jika ia akan mempengaruhi Lindu Aji agar bisa membelot ke pihak company. Menir Hendrik tersenyum bahagia menyambut rencana Demang Antawirya. Lantas bagaimana? Kenapa tidak? Asal ada dana. Namun Menir Hendrik marah seketika saat Demang Antawirya menjelaskan rencananya. Di mana Demang Antawirya akan menjadikan Nona Kori yang adalah wanita simpanan Menir Hendrik sebagai umpan untuk menjebak Lindu Aji. Saya butuh Nona Kori. Kori? Gila. Beraninya kau minta Kori. Tapi di sini, Demang Antawirya hanya mempunyai ide tersebut, karena untuk menjebak musuh sebesar Lindu Aji tidak bisa hanya dengan umpan kecil. Mendengar penjelasan Demang Antawirya, Menir Hendrik akhirnya setuju dengan rencana besar tersebut. Namun jika rencana tersebut gagal, maka kepala Demang Antawirya yang jadi korbannya. Jika tidak apa-apa. Toh saya tidak rugi. Tung kepalamu sebagai jaminannya. Mengerti? Menir Hendrik dan Demang Antawirya pun bergegas menuju rumah Nona Kori. Baik, mari kita ke rumahnya. Kori sayang. Siapa? Eike. Nah demikianlah untuk episode kali ini, dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe dan like video ini. Selamat bernostalgia. Tunjukkan. Di mana Gerenong berada? Kemana larinya tadi, Guru? Baru saja aku melihatnya dengan jelas. Kita cari.